ada yang namanya risk and risky. Ya. Ada namanya resiko dan beresiko. Sekalian aja nih Pak Alex, mumpung ada yang tanya nih dari Adi Astina. Pak Alex minta saran dong, gimana cara membangun mindset di saham. Dia baru belajar 2 bulan terakhir, saya baru belajar 2 bulan terakhir. Kemarin pas beli saham, dia turun, pusing. Nah kemudian pas udah average down, naik dikit, dijual. Malah terbang harganya kayak sekarang, tambah pusing. Gimana ngejaga mentalitinya Pak? Kalimat terakhirnya dia bilang, I feel I cannot control the market. Can be the master of the game. I feel I cannot control the market. Nobody can control the market. Yeah. Jangankan pasti, me and you and everyone cannot control the market. Bisa ya. Yeah. Who the hell are you to think that you can control the market? So, don't. Ya. Mas Adi ini tidak sendirian. Ya. Saya juga. Oh. Kalau saya beli, dia turun. Kalau saya jual, dia naik, ya kan? So, the problem adalah pertama, Anda nggak bisa kontrol the market. Ya. Dan Mas Adi tidak sendirian. Dia dan saya dan berjuta-juta orang lain juga mengalami hal yang sama. Beli, kemudian sahamnya turun, dia jual, kemudian naik. Menurut pendapat saya, tidak ada orang yang secara konsisten tahu bagaimana caranya timing the market. Ini kan maksudnya timing the market kan? Dia beli, ketika dia beli dia naik, kemudian dia jual, atau dia jual kemudian dia turun, kemudian dia beli lagi. So, dia trading, Mas Adi ini trading, and then dia mau mencoba timing the market. Jadi buy low, sell high. Ya, sell high, buy low. Itu rumusnya. Ya, saya tidak pernah kenal orang yang secara konsisten bisa mengerjakan hal ini, ya kan? Dan bukan saya aja. Artinya menang aja terus gitu ya Pak? Iya tadi buy low, sell high, buy low, terus begitu ya kan? Saya nggak pernah tahu ada orang yang bisa mengerjakan, melakukan hal yang kayak gitu, hal seperti ini. Dan bukan saya aja, ya. Jack Bogle itu adalah foundernya Vanguard, ya. Itu dia bilang begini. Dalam 65 tahun saya di bisnis ini, 65 tahun, ya. Bayangin, dia udah berapa ya? Jack Bogle itu ada searching namanya Jack Bogle, itu founder dari Vanguard, ya kan? Dia bilang dalam 65 tahun saya di bisnis ini, saya tidak, dia bilang gini, yes, it is good, dia bilang itu kalau kita bisa tahu kapan kita beli dan kapan kita jual. Jadi beli rendah, jual tinggi, atau pada saat kita jual besok turun kita beli lagi. Dia bilang it is nice kalau bisa tahu seperti itu. Tetapi dia bilang itu, dalam 65 tahun saya di bisnis ini, saya tidak pernah tahu satu orang pun yang bisa melakukan hal ini. Dan saya tidak kenal satu orang pun yang kenal dengan orang yang bisa melakukan hal ini. Jadi bukan saya aja, ya. Even Jack Bogle yang katanya udah 65 tahun di bisnis kayak gitu ya. Saham, nggak tahu ya. Juga. Terus gimana mestinya Pak? Terus kalau saya boleh menyitir lagi, Warren Buffett. Warren Buffett bilang gini, orang yang meramal harga saham, salah satu kegunaan dari orang yang meramal harga saham adalah membuat peramal, fortune teller, looks good. Jadi kegunaan dari orang yang meramal harga saham adalah membuat peramal, fortune teller, looks good. Karena dia bilang peramal aja udah sering salahnya, ya. Jadi ini lebih sering lagi salahnya. Jadi peramalnya lebih bagus daripada si ini. So
sepanjang sepengetahuan saya, ya kan, transaksi seperti Pak Adi ini akan end up dengan losing, ya, karena dia mau coba timing the market. Yeah. Kenapa? Transaksi saham itu zero sum game. Saya untung, saya transaksi. Yeah. Kalau saya untung, maka di ada pas sana pasti ada yang kalah. rugi, ada yang kalah, ya. Jadi menang kalah. And berarti kita itu akan bertarung dengan big company, perusahaan-perusahaan sekuritas besar yang ada staffnya 300, yang dengan super komputer, yang setiap kali update data, ya kan? Yang ngeliatin dengan segala macam analisanya. Yeah. And you think you can win? Hah? Ya, so I don't think so. Ya. So I don't think so. Jadi berarti kalau main saham gimana harusnya, Jadi Pak? ini nggak usah mempersiapkan mindset ya, jangan main seperti ini maksud saya. Oke. Jadi ada cara main yang agak sedikit berbeda, ya kan? Akan panjang saya. Kalau dijawab ya. Atau saya simpen untuk Lestari Way episode 4. Ya. Bagaimana kita bisa bermain saham ala APC, ala Lestari. Ala Lestari. Ya? Oke, Ya? baik. Mas Adi, kita tunda, karena panjang nanti jelasinnya. Kita tunda, nanti kita akan bahas minggu depan. Minggu depan ya. Stay tune. Oke. Baik. Yang punya studio nanya nih, Pak. Saham itu kata orang lebih parah dari gambling karena uang kita hilang tapi nggak tahu hilangnya kemana. Apakah itu artinya skill dan knowledge tidak berpengaruh pada saham? Lantas apa dong tolak ukur untuk decision beli saham dan jual saham? Dan kalau mau beli saham, apa yang dibeli? Minggu Bapak depan. Tommy Sujana. Minggu depan. Lestari Way episode keempat. Kita bahas. Yang punya studio harus penasaran. Minggu depan. Oke, jadi ngomongin saham ini semuanya minggu depan nih ceritanya ya. Jadi prinsipnya begini. Kalau kita nggak bisa timing the market, jangan time the market. Ya. Saya mengusulkan satu model, nabung saham, ya. Okay. Nabung saham tuh gimana? Beli terus, karena saham itu, pasar saham itu, in the long run dia akan naik. In the long run, dalam jangka panjang dia akan naik. Pasti akan naik. Ya. Kapan kita akan jual? Ya. Saya pikir horizonnya harus 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun. Sama kayak tabungan berjangka gitu, Seperti Pak? tabungan berjangka, tapi nabungnya saham. Ya. Okay. Warren Buffett bilang bahwa my favorite time to keep the stock, ya, is forever. Jadi dia beli dan seterusnya. Dan dia nggak pernah jual. Ya, jadi tadi Pak Astina dia beli jual. Saya bilang itu nanti akan biasanya kalah. Saya nggak pernah lihat orang yang menang bermain begitu. Ya, ada beberapa orang yang bisa. Ya. Tetapi skillnya sangat sulit diduplikasi. Itu rare skill, ya, sangat sulit diduplikasi. Jadi saya nanti akan mengusulkan cara bermain yang menurut saya sepanjang saya bermain kayaknya ini yang paling bisa saya sarankan dan semua orang bisa mainin. Terus Pak Alex nggak stres gitu juga ya? Nggak stres. Dan ya? semua orang bisa mainin. Saya akan share caranya minggu depan. Lestari Way baru mau saya tanya nih, Pak. Episode 4. Ya, nunggu minggu depan udah tahu jawabannya ya. Oke Pak Tommy, ini ya, sabar minggu depan. Tapi intinya adalah tabung saham bukan trading. Boleh sih belajar trading kalau mau gitu ya Pak ya. Tapi itu perlu keahlian yang sangat khusus dan harus fokus mungkin di sana. Baik, ada lagi yang tanya? Belum ada? Jangan lupa teman-teman kalau nanti, sudah ada lagi. Ya, dari Olivia Wijaya. Kalau Bitcoin Luno itu menurut Pak Alex gimana? Itu termasuk aset atau enggak? Aset itu ada 4. Ya kan? Ya. Satu, apa definisi aset? Dia itu harus menghasilkan uang masuk ke dalam kantong, ya, menghasilkan income. Ada income-nya, ada rent income atau dividen dan atau capital gain. Ya, saya nggak tahu Bitcoin itu memberikan dividen, memberikan rent sewa atau memberikan capital gain.
Kalau dia masuk salah satu dari 3 tadi, maka dia merupakan aset. Aset. Yes. Dan kalau dia mudah untuk diuangkan gitu, berarti dia termasuk cash reserve gitu? Kalau dia mudah diuangkan, maka aset tadi selain returnnya, kita juga bagi berdasarkan bagaimana dia lebih cepat diuangkan, ya, liquidity factornya, ya. Kalau Bitcoin nggak tahu seberapa cepat. Saya tidak bisa berkomentar mengenai Bitcoin karena saya tidak tahu apapun mengenai Bitcoin. Ya, jadi nggak Mbak ya Olivia Wijaya 21. Jadi mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban Pak Alex karena Pak Alex tidak bermain Bitcoin, jadi Pak Alex nggak mau jawab. Bukan nggak mau jawab, tidak tahu pasti jawabannya gitu ya. Oke, baik, ke Pak Alex sudah 45 menit, cepat ya. Sudah mau habis nih Pak Alex, nggak terasa. Oke, saya punya waktu Mungkin 2 menit untuk closing. resume ya. Iya, resume Jadi teman-teman di Facebook, teman-teman di IG, untuk bisa bermain dalam to play the game, kita harus tahu aturan mainnya. Ya. But to win the game, Anda harus jadi master of the game. Dan untuk bisa jadi master of the game, saran saya Anda harus belajar dan praktek. Ya. Belajar dan praktek lagi. Dan saya bisa jamin Anda atau kita akan melakukan kesalahan. Ya. Jadi pada saat praktek, lakukan baby step. Kecil-kecil dulu aja, sehingga kalau Anda melakukan kita salah, maka kita tidak mati, ya. Tadi belajar, praktek, sampai suatu ketika apa yang kita tahu, knowledge yang kita tahu tadi, itu menjadi bagian dari hidup kita. Gaya hidup atau segala macam ya. Bagian dari hidup kita, jadi menjadi bagian dari refleksnya kita. Ya. Itu yang saya sebut sebagai physical mastery. Jadi mengerti dulu konsepnya, kemudian cari alasannya, emotional mastery, and then melakukan repetisi yang banyak sehingga itu menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Repetitions is mothers of skill. Lebih baik kita berlatih 1 jurus 1000 kali dibandingkan kita berlatih 1000 jurus. Oke. Demikian, ya. Tina, ya, hari ini. Thank you Pak Alex. Terima kasih untuk hari ini. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung program. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya Vina dan Bapak Alex P. Chandra. Jadi, kita akan ketemu minggu depan. Kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan bagaimana berinvestasi saham ala APC. Oke, bagaimana berinvestasi saham ala APC minggu depan hari Selasa. Oke, terima kasih, tetap di Lestari Way, Our Way. Our Way.